Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Catatan Pesugihan bagian yang keempat. Cerita yang ditulis oleh @restuwiraatmaja. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Catatan Pesugihan Batang tahun 2002. Lokasi di rumah Sugeng. Aku tak bisa membantu apapun untukmu saat ini. Pesanku cuma satu, kalian semua jangan terlibat jauh akan pesugihan ini. Semua yang terlibat akan mati dengan seketika, ucap Sukri. Sukri sendiri sampai kewalahan demi menyelamatkan satu orang. Pikir Darsim, setidaknya dia bisa menyadarkan Safari dan juga Soleha walau sudah terlibat. Sukri menepuk pundak Darsim. Jika kau ingin menyelamatkannya, usahakan nyawamu sendiri yang selamat. Hidup tidak semudah itu, jelas Sukri. Darsim membukakan pintu untuk Sukri. Jangan samakan hidupku dengan hidupmu, Mas. Keluargamu sudah tidak ada dan keluargaku masih tersisa. Jika memang tidak ingin membantu, berhentilah untuk mengganggu, jelas Darsim. Sukri tak bisa menggubris perkataan Darsim. Keduanya memiliki misi yang sama di waktu yang berbeda. Sukri gagal menyelamatkan keluarganya, sedangkan Darsim berusaha menyelamatkan keluarganya. Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati sebagaimana terbunuhnya orang-orang yang sudah tercatat. Di rumah almarhum Ibu Sumirah, waktu selesai tahlilan, para keluarga berkumpul. Darsim kemana, Mbak? Tanya Safari. Ia kurang enak badan. Mungkin Darsim banyak memikirkan pekerjaan yang ditinggalkannya, jelas Siti. Sugeng mengambilkan air untuk Siti. Bagaimana? Kapan kalian pulang? Pertanyaan Sugeng itu seolah-olah membuat Siti terusir. Padahal Siti masih penasaran akan kematian dari Ibu Sumirah yang sebenarnya. Mas, apa Ibu sudah tenang? Tanya Siti. Dia sudah tenang, Ti. Jangan dipikirkan lagi ya, tidak baik, senyum Sugeng. Ti, hari sudah malam, kamu ingin beristirahat di mana? Tanya Soleha. Mungkin di sini aja, Mbak, jelas Siti. Ya sudah, kamu tidur di kamar ibu ya. Kami biasa tidur agak malaman karena sembari menjaga rumah, ucap Soleha kembali. Siti mengangguk paham. Sudah, nggak usah dipikirkan. Nggak baik memikirkan hal yang sudah tidak ada, jelas Sugeng sambil merangkul Siti. Soleha dan Safari tersenyum. Setidaknya Siti sudah agak tenang sedikit dari apa masalah yang terus-menerus menimpanya. Mas, Siti mau tidur dulu ya, jelas Siti. Ya sudah, kamu tidur ya. Mas sepertinya juga akan tidur di sini. Di rumah sana biar Darsim dan Sukri yang menjaga rumah, ucap Sugeng. Siti pun menuju kamar Ibu Sumirah. Soleha mengantarkannya sembari memijati pundak Siti. Sugeng membuka bungkusan rokoknya. Sepertinya rokok adalah penenangnya untuk saat ini. Mas, Ari mau tanya, Mas, ucap Safari. Mau tanya apa, Ri? Tanya Sugeng. Mas, apakah mungkin Mas Darsim sudah tahu rencana kita, Mas? Tanya Safari. Itu hal yang wajar. Pesugihan itu tidak akan pernah bisa tidak tercium oleh keluarga sendiri. Prioritas kita adalah keluarga kita. Jika tidak, maka akan lebih rumit lagi masalahnya, jelas Sugeng. Terus bagaimana dengan langkah Mas selanjutnya? Tanya Safari. Nama Mbok Ima sudah aku catat di dalam buku itu. Tinggal hari ini kita lakukan ritual sambil menunggu Sukri melaksanakannya di rumahku. Kita juga lakukan di rumah ini, jelas Sugeng.
Bagaimana kalau Mbak Siti tahu, Mas? Tanya Safari. Aku telah memasukkan obat tidur di dalam minumannya. Efeknya akan lama hingga esok hari. Kemudian mengenai Darsim, aku telah menyuruh Sukri untuk mengunci kamar Darsim di malam hari, jelas Sugeng. Safari tersenyum mendengarnya. Langkah Sugeng memang terencana dengan baik. Hari ke-7 kematian Bu Sumirah di rumah Sugeng. Sukri tak tahu apa yang dipikirkan Darsim saat ini. Sepertinya memang dia harus cepat-cepat melaksanakan pekerjaannya sebelum Sugeng melakukan ritual untuk melakukan penyerahan tumbal. Sukri mengikuti langkah Darsim yang telah keluar kamar terlebih dahulu. Diam-diam, Sukri memperhatikan apa yang dilakukan Darsim. Darsim sedang terduduk di sebuah kursi sambil menyeruput teh. Sukri pun mendekati Darsim dan mencoba untuk membujuk Darsim agar masuk dalam kamar. "Mas," ucap Sukri. Darsim menatap wajah Sukri. "Jika tidak keberatan, Mas bisa masuk ke dalam kamar sekarang," tanya Sukri. "Emangnya ada apa, Mas?" tanya Darsim. "Ini perintah Mas Sugeng," jelas Sukri. Darsim bangkit dari tempat duduknya. Dia mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Sukri. "Aku tahu apa perintah itu," ucap Darsim. "Maksudnya, Mas?" tanya Sukri. "Sekarang adalah malam penyerahan tumbal kan? Kau ingin agar aku tidak terlibat dalam pesugihan ini," ucap Darsim. Sukri terdiam. Tak ada lagi jalan untuk berbohong kepada Darsim. Semua sudah terbongkar. "Benar, Mas. Ini malam penyerahan tumbal. Saya minta Mas untuk masuk ke dalam," jelas Sukri. "Kau mau mengunciku dari luar?" tanya Darsim. "Iya, Mas. Itu perintah Mas Sugeng," jelas Sukri. Darsim mendekati Sukri. "Berikan kuncinya," jelas Darsim. "Untuk apa, Mas?" tanya Sukri. "Biar aku yang mengunci diri dari dalam. Jadi saya mohon turuti perintah saya demi kebaikan bersama," jelas Darsim. Sukri menolak. "Tidak bisa, Mas. Semua sudah sesuai perintah. Saya taat perintah," ucap Sukri. "Bagaimana jika aku beritahu ini kepada warga sekitar bahwa malam ini akan ada penyerahan tumbal selanjutnya?" tanya Darsim. "Jangan, Mas," teriak Sukri. "Kenapa? Kenapa kamu marah?" tanya Darsim. "Kita semua akan dipukuli warga. Kita akan dihabisi warga, bahkan bisa dibunuh," jelas Sukri. "Semua ada bayarannya. Mematuhi perjanjian setan sama saja menjatuhkan diri di dalam neraka. Apa kamu tahu kenapa kamu ketakutan?" tanya Darsim. Sukri belum bisa menjawab pernyataan rumit yang dilemparkan Darsim kepadanya. "Karena aku adalah budaknya Mas Sugeng?" tanya Sukri. "Bukan, Mas." "Lalu?" "Karena kamu sedang merasakan neraka kehidupan. Ragamu menolak, tetapi hatimu tidak." Darsim langsung merogoh kantong baju Sukri. Dia mengambil kunci kamar dari Sukri. "Laksanakan tugasmu, beritahu bila sudah selesai," jelas Darsim. "Apa ini tujuanmu untuk merebut catatan pesugihan dariku?" tanya Sukri. Darsim terkejut ketika Sukri mengatakan itu. Pak Sanubari memang benar. Buku catatan itu sebenarnya ada di ruangan khusus. Sedangkan catatan yang ada di Sugeng merupakan sebuah potongan dari catatan itu. Dia ingin tahu siapa nama-nama dari tumbal berikutnya. "Untuk apa aku mengambilnya?" tanya Darsim. "Setiap nama yang sudah tercatat tidak akan pernah terhapus. Itu akan terhapus jika si pembuat perjanjian menghapusnya sendiri dengan kesepakatan. Semua sudah tertulis hingga 12 tahun ke depan," jelas Sukri. 12 tahun ke depan?" tanya Darsim. "Kenapa? Kamu kaget, Sim? Kamu baru tahu permainan catatan pesugihan yang sebenarnya. Semua tidak akan sirna dengan mudah. Aku telah menceburkan diri di dalam neraka ini dan sekaligus sebagai budak tulis dari catatan pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng," senyum Sukri. "Jadi?" tanya Darsim.
Pesugihan itu akan selalu ada dan tetap berjalan sampai Sugeng meninggal, teriak Sukri sambil tertawa kesetanan. Darsim langsung mengancam Sukri. Beritahu aku daftar nama catatan itu. Aku ingin memastikannya, ancam Darsim. Sukri tertawa kegirangan. Pria berumur 50 tahunan itu seperti merasa tak berdosa dengan jabatannya hari ini sebagai juru tulis catatan pesugihan. Seluruh keluarga Ibu Sumirah akan mati. Semua pekerja akan mati. Semua yang terlibat akan mati. Semuanya akan mati, teriak Sukri. Darsim mencoba untuk tenang agar tidak tersulut amarah oleh sebab perkataan busuk Sukri padanya. Dia pun langsung menuju kamar dan memberikan kunci itu kembali kepada Sukri. Cepat kunci aku di kamar, lakukan ritualnya lalu buka kembali. Aku dan Mbak Siti tak sabar ingin pergi. Sukri hanya bengong mendapati perkataan Darsim itu. Darsim melangkah ke kamar. Dia tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Sukri terhadapnya. Kenapa? Kenapa berhenti berjuang? Kau takut namamu akan tercatat di buku catatan pesugihan? Tanya Sukri. Darsim memandang wajah Sukri dengan pandangan yang tak biasa. Di antara aku dan dirimu, Mas, siapakah yang akan mati duluan? Kau tahu kau hidup sebatang kara dan kau sudah tua. Ikatan batin keluarga tak akan terpisahkan oleh cecung kotor sepertimu, jelas Darsim. Darsim kembali berjalan menuju kamar dan Sukri mengikutinya dari belakang. Sukri kemudian mengunci pintu kamar Darsim dari luar. Ingat Sim, pesugihan ini tidak akan pernah berhenti sebelum orang yang melakukan kontrak pesugihan itu sendiri mati ataupun terbunuh, jelas Sukri. Darsim menatap kasur yang empuk dengan tenang. Dia mencoba untuk tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Sukri kepadanya. Sukri kembali menjalankan tugasnya. Dia kemudian menuju ke ruangan khusus untuk melakukan ritual pesugihan. Dimulailah ritual pesugihan itu. Sukri mencatat nama orang yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Mbok Imas, Batang, pertengahan tahun 2002, meninggal karena terpleset dari kamar mandi rumah. Setelah mencatat, Sukri tertawa kegirangan. Dia merasa layak untuk menjadi Tuhan. Keesokan harinya warga geger akan kematian Mbok Imas yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus terhadap Ibu Sumirah. Mbok Imas meninggal karena terpleset di kamar mandi. Memang wajar karena usianya yang sudah lanjut. Mungkin tubuhnya tidak merespon lagi, jelas warga. Pada saat itu keluarga Sugeng sedang berkumpul. Darsim dan Sukri datang juga untuk membahas mengenai warisan yang dimiliki oleh Ibu Sumirah. Rumah ini jatuh kepada Siti. Itu wasiat yang ibu buat. Apa kalian setuju? Tanya Sugeng kepada yang lainnya. Semua anggota keluarga setuju. Namun Siti segera angkat bicara. Untuk sementara waktu, aku menginginkan rumah ini dihuni oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Aku dan juga Darsim harus pulang dulu ke Pekalongan. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan kembali ke sini, jelas Siti. Semua terdiam. Tepat dengan pembahasan mereka mengenai warisan, mereka mendengarkan suara lantunan talqin beserta ramaian orang yang mengantarkan jenazah. Siapa itu, Mas? Tanya Siti. Mbok Imas, dia meninggal tadi pagi, jelas Sugeng. Siti terkejut bukan kepalang. Dia langsung menatap wajah seluruh anggota keluarganya. Kenapa kalian berekspresi datar? Tanya Siti. Semua sudah jelas. Tak ada yang diragukan lagi bahwa kematian Mbok Imas karena tulah yang dibuatnya sendiri, jelas Sugeng. Berbeda dengan Darsim, dia malah beranjak bangkit dan meninggalkan yang lain. Mau kemana Sim? Tanya Sugeng. Sebagai seorang muslim yang baik, dia akan menghormati orang yang baru saja meninggal, bukan malah membahas warisan, jelas Darsim.
Darsim pergi untuk mengikuti iring-iringan orang meninggal. Dia hendak menenangkan diri atas apa yang kakaknya lakukan kepada orang-orang yang tak bersalah. Keluarga Mbok Imas masih belum terima akan kematian Mbok Imas sendiri. Tampaknya ada hal ganjil yang belum diketahuinya. Ibu itu tidak memiliki musuh. Kok bisa meninggal seperti ini? Apa salah ibu? Tanya anaknya. Darsim merasakan perasaan yang terpendam dari setiap orang yang ditemuinya. Jiwa kemanusiaan Darsim tidak bisa disamakan oleh yang lainnya. Bahkan dalam masalah sekecil itu pun Darsim sangat terpukul jika tidak ikut membantu. Darsim lagi-lagi memiliki intuisi dan perasaan yang tepat dan mengena di tiap orang yang baru saja ditemuinya. Ketika jasad Mbok Imas mulai dimakamkan, Darsim meneteskan air matanya. Lantunan kalimat talqin memenuhi pemakaman Mbok Imas. Lagi-lagi langit menghitam. Berbeda dengan kematian Ibu Sumirah, langit ikut menumpahkan air mata kesedihannya. Mbok Imas ditangisi oleh alam. Kematiannya yang tidak wajar membuat alam bersedih dan ikut merasakan kepedihan sampai-sampai menurunkan air matanya untuk meneduhkan kuburan di sekitarnya yang sudah kering. Akhirnya Darsim pun kembali ke rumah Ibu Sumirah dengan tubuh yang basah kuyup. Awalnya dia sangat menyukai kesuksesan kakaknya yang begitu pesat. Namun setelah diketahui kakaknya melakukan pesugihan, Darsim berhenti memuji-muji kakaknya yaitu Sugeng. Rumah Ibu Sumirah. Sugeng dan Sukri ternyata sedang duduk di depan ruangan. Siti, Soleha, dan Safari pergi ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Darsim tahu rencana kita, Mas, jelas Sukri. Apa saja yang dia tahu? Tanya Sugeng. Buku catatan pesugihan. Dia mengetahui semua tentang buku itu, Mas, jawab Sukri. Sugeng heran dari mana dia mengetahui hal itu semuanya. Apa ada orang lain yang memberitahu tentang buku itu? Tanya Sugeng. Sukri terdiam beberapa saat. Mas, apa Mas punya dendam terhadap para pekerja? Atau ada salah satu pekerja Mas yang mengetahui ini? Tanya Sukri. Tidak mungkin. Jika memang ada, pasti dia sudah kucatat namanya, jelas Sugeng. Lalu, apakah ada pelanggan yang mengetahui tentang keberadaan pesugihan ini, Mas? Tanya Sukri. Pelanggan? Maksudnya orang yang selalu membeli bahan makanan kepada aku? Tanya Sugeng. Biasanya orang yang mengetahui itu adalah orang yang pernah atau hampir menjadi korban dari pesugihan, jelas Sukri. Sugeng mengingat-ingat akan nama-nama korbannya. Apa aku pernah membunuh pelangganku dulu ya? Tanya Sugeng. Darsim dengan tiba-tiba memasuki rumah. Hal ini membuat Sugeng dan Sukri terkejut. Jangan-jangan Darsim mendengarkan pembahasannya. Sim, habis dari mana? Tanya Sugeng dengan gagap. Habis menghadiri pemakaman Mbok Imas. Kasihan dia, sudah tua, meninggalkan anak. Tapi tetap saja ada orang gila yang mau membunuhnya dengan kejam. Jika tidak dengan santet, pasti pesugihan, jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Dia menatap wajah Sugeng dengan ketakutan. Sugeng mencoba menenangkan diri. Memang siapa yang bilang seperti itu? Pertanyaan Sugeng itu membuat Darsim menatap Sukri. Jika bukan karena keluarga yang peduli, mungkin Mbok Imas bukanlah korban selanjutnya. Alasan orang membunuh adalah karena dia takut akan rasa kasih sayang seseorang lebih besar dibanding rasa kasih sayang dirinya sendiri. Sugeng hanya tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan adiknya mengenai kematian yang sesungguhnya. Kapan ke Pekalongan? Tanya Sugeng. Hari ini, jelas Darsim. Kamu tahu kematian itu tidak memandang bulu, tanya Sugeng. Darsim terdiam. Untuk apa kakaknya menanyakan hal itu? Kematian itu adalah hal yang paling dibenci manusia, Sim. Namun tidak bisa dihindarinya.
ada kematian yang diinginkan dan ada juga kematian karena keinginan, jelas Sugeng sambil tersenyum. Darsim tidak ingin berdebat berlebihan. Itu akan menambah citra buruknya di hadapan Sugeng. Siapkan semuanya, aku akan mengantarmu dan Siti untuk ke Pekalongan, jelas Sugeng. Akhirnya Darsim pun langsung menuju ke arah kamar Siti dan membangunkan kakaknya untuk kembali lagi. Mas, apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Sukri. 12 tahun ke depan, aku akan mencatat namanya dalam buku itu. Dia harus merasakan kematiannya, ucap Sugeng sambil tersenyum. Sukri pun merasa senang bahwa Darsim akan dicatat namanya dalam buku catatan pesugihan. Sukri tidak menyadari ada satu sisi di mana Sugeng akan bersikap terbalik dari apa yang dia kira. Kematian keluarga Sukri belum cukup untuk menutup mulut Sukri yang bisa saja menceritakan seluruh aib dirinya. Batang, tahun 2002, pertengahan bulan, pukul 10. Kembalilah lagi jika sudah siap semua, karena rumah ini akan menjadi milik kamu, Ti, ucap Sugeng. Siti tersenyum. Iya mas, nanti Siti kembali lagi jika sudah siap semua. Insya Allah Siti akan tinggal di sini mas, jelas Siti. Setelah usai mengantarkan Siti, Sugeng kembali lagi menuju rumahnya. Darsim tidak berkata apa-apa mengenai rencana 12 tahun ke depan yang disembunyikan oleh Sugeng dan juga Sukri terhadapnya. Mbak yakin akan tinggal di sini? Tanya Darsim. Kenapa Sim? Tanya Siti. Mbak gak takut anak-anak Mbak akan jadi korban? Tanya Darsim. Kalau ngomong gak mungkin lah, mana ada pesugihan Sim, jelas Siti. Percuma saja, Siti masih belum percaya dan belum tahu. Memang benar ya Mbak, orang akan percaya jika sudah merasakan yang namanya kehilangan. Akan lebih baik jika kita tidak kehilangan agar kita tidak saling percaya. Dibanding kepercayaan, kehilangan itu lebih menyakitkan Mbak. Siti hanya terdiam. Dia belum mengerti apa yang akan dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Sim, besok kamu sudah kerja kan? Tanya Siti. Darsim tidak menjawab. Siti berlari menghampiri Darsim. Dari kejauhan Sugeng memperhatikan tingkah adik-adiknya. Darsim, kamu siap mati. Rumah Ibu Sumirah, pukul 11 WIB. Safari masih memiliki hati yang goyah. Dia yakin sesuatu yang dilakukan olehnya ada kesalahan besar. Kamu kenapa, Ri? Tanya Soleha. Aku hanya takut jika suatu saat nanti aku belum bisa menjadi manusia seutuhnya, jawab Safari. Kenapa? Karena kita telah melanggar agama. Sudahlah, agama adalah tentang jubah kebesaran dan pengakuan. Orang yang beragama pasti mau diakui dan juga dihormati layaknya orang suci, jelas Soleha. Itu karena berlebihan dalam beragama kan? Agama tidak salah Mbak. Tidak lama kemudian Sugeng mendatangi mereka yang sedang mengobrol. Mas, sudah anterin Siti sama Darsim? Tanya Safari. Sudah, malam ini kita lakukan tumbal selanjutnya, jelas Sugeng. Tapi mas, baru saja kita lakukan ritual. Memang siapa yang akan mas tumbalkan? Sukri. Safari dan Soleha terkejut. Mereka berdua mundur ke belakang. Kenapa? Kalian ketakutan? Tanya Sugeng sambil tersenyum. Kenapa harus Sukri? Tanya Safari. Dia bisa saja tidak patuh. Aku minta Soleha yang memegang buku itu nanti, jelas Sugeng. Soleha tak mengerti apa yang dipikirkan oleh kakaknya itu. Mas, apa ada yang salah dari Sukri mas? Tanya Soleha dengan wajah ketakutan. Orang terdekat memang harus ditumbalkan. Pesugihan memang sesulit ini kan? Senyum Sugeng. Safari dan Soleha mengeluarkan banyak keringat dingin. Jika Sukri saja ditumbalkan, bagaimana dengan mereka berdua? Malam ini
kita akan lakukan ritual, jelas Sugeng. Pukul 19, Sugeng menyerahkan urusan ritual di rumah dilakukan oleh Soleha. Sedangkan Sugeng, dia melakukan di rumah. Tepat setelah Sukri beberes rumah Sugeng, Sugeng dengan tiba-tiba mendatangi rumah. "Mas, kok cepet banget datangnya?" tanya Sukri. Sugeng tidak datang sendirian. Dia telah datang bersama dengan Safari dan juga Soleha. "Apaan ini, Mas?" tanya Sukri. "Oh iya, rumah ini mau kita gunakan. Jadi kamu telah saya bebas tugaskan, Kri," senyum Sugeng. "Seriusan, Mas?" tanya Sukri. "Iya, oh iya, ini gaji kamu, Kri." Sukri tak percaya ketika dia diberi koper besar berisi banyak uang berjumlah ratusan juta rupiah. "Banyak sekali, Mas. Ini serius untuk aku semua, Mas?" tanya Sukri. "Iya, sekarang kamu boleh pulang, Kri," jelas Sugeng. Sukri pun mengucapkan rasa syukur dan senangnya kepada Sugeng, Safari dan Soleha. "Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Aku ingin pulang, ingin makan enak dan menikah lagi," ucap Sukri. "Nikmati hidupmu sebelum kematian menjemputmu," jelas Sugeng. Sukri pun mengangguk paham. Dia pun pamit untuk pulang dan tidak menyadari bahwa itu semua hanyalah akal-akalan dari Sugeng saja. "Ri, ambil bukunya," ucap Sugeng. Iya, Mas." Safari pun mengambil buku catatan pesugihan dan menyerahkannya kepada Sugeng. Sugeng mulai menulis nama seseorang yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Sukri, Batang, tahun 2002. Meninggal karena terlindas truk pengangkut pasir di jalan raya. Dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Teriakan dan tangisan memenuhi lokasi kejadian. Betapa tidak, orang-orang di sekitarnya mengenali wajah jasad yang baru saja terlindas truk pengangkut pasir itu walau samar-samar. "Sukri mati!" teriak warga. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita catatan pesugihan ini? Nantikan pada bagian yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.